Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kita sudah memasuki semester kedua. Dalam video ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu adalah perkembangan dakwah Islam masa Khulafaur Rasyidin. Dalam video ini kita akan membahas tentang biografi dan substansi kebijakan pemerintahan dari Khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Perlu diketahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Bahkan dia adalah salah satu orang yang masuk Islam pertama kali semenjak ajaran Islam itu diturunkan. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Nama aslinya Abdullah bin Abu Quhafah. Dia masuk Islam atau dia lahir 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad. Jadi selisihnya hanya 2 tahun. Nah, kenapa Abu Bakar? Abu Bakar ini adalah kunyah atau nama julukan yang terkenal pada zaman itu. Dia mengatakan bahwasanya disebut Abu Bakar karena dia Bakar itu artinya adalah dini, bukroh, atau karena keislaman yang pertama kali di masa dininya Islam, maka disebut Abu Bakar. Ada juga mengatakan bahwasanya dia adalah ayah dari seorang istri Rasulullah yang ketika itu masih muda dan juga masih perawan, yaitu adalah Sayyidah Aisyah. Nah, kemudian dia termasuk kabilah Taim, dari kabilah Taim bin Murrah atau Bani Taim, termasuk juga dalam suku Quraisy. Disebut As-Siddiq karena dia digelari As-Siddiq karena dia membenarkan suatu peristiwa, yaitu adalah peristiwa Isra Mi'raj, yang mana ketika itu Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj banyak tidak percaya, tetapi Abu Bakar mempercayainya, bahkan ada kata peristiwa yang lebih dari itu. Selama itu yang dilakukan oleh Rasulullah, maka dia akan mempercayainya. Maka karena dia mempercayai atau membenarkan apa yang dilakukan Rasulullah, maka disebut dengan As-Siddiq atau yang membenarkan. Di antara keutamaan Abu Bakar, dia adalah sahabat yang menerima Islam pertama kali, termasuk dari golongan as-sabiqun al-awwalun. Kemudian dia dinilai sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad karena kedekatannya yang luar biasa. Kemudian dia yang terkenal juga, dia termasuk sahabat yang menemani Rasulullah hijrah. Ketika itu Rasulullah hijrah sendiri, hanya bersama dengan Abu Bakar. Kemudian terkenal juga Abu Bakar ini menyedekahkan seluruh hartanya. Bahkan Umar pun mengakui bahwasanya ketika Umar hanya mampu menyedekahkan setengah dari hartanya, Abu Bakar itu sudah bisa menyedekahkan seluruh hartanya. Kemudian keutamaannya lain, bahwasanya Abu Bakar ini tunjuk sebagai imam sholat ketika akhir hayat Rasulullah. Ketika itu Rasulullah jatuh sakit, selama beberapa hari sakit, Rasulullah menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam sholat pengganti Rasulullah. Kemudian Abu Bakar juga dikenal dengan pribadi yang zuhud dan wara'. Selanjutnya, bagaimana proses menjadi khalifah? Jadi ketika Rasulullah wafat, ketika itu ada perundingan, karena ketika itu umat Islam memerlukan adanya seorang pemimpin pengganti Rasulullah. Pada saat itu terdengar kabar bahwasanya orang-orang Madinah itu sudah berkumpul di rumah bernama Sakifah Bani Sa'idah. Di situ bermusyawarah bahwasanya Ansor itu sudah mencalonkan Sa'id bin Ubaidah, ini seorang Hazrat dari Ansor atau seorang ahli Madinah, untuk diangkat menjadi pemimpin di antara orang-orang Muslim di Madinah. Kan tetapi ketika itu orang Muhajirin merasa keberatan. Ketika itu didatangilah tiga tokoh Muhajirin, Abu Bakar, Abu Ubaidah, dan Umar bin Khattab. Mereka semua menolak bahwasanya orang Ansor masih belum layak untuk menjadi pemimpin antara mereka, walaupun mereka tuan rumah. Alasannya karena orang-orang Muhajirin lah yang lebih layak, dikarenakan mereka lebih lama menemani Rasulullah dalam perjuangan, khususnya ketika 13-an kota Mekah yang penuh dengan siksaan dan sebagainya. Keislamannya sudah tidak dilakukan keislaman dari golongan Muhajirin. Oleh karena itu, Muhajirin, khususnya Abu Bakar, mencalonkan 2 orang, itu adalah Ubaidah bin Jarrah, tapi orang-orang Ansar menolak 2 nama ini, Abu Ubaidah dan Umar. Akan tetapi Umar malah mencalonkan dengan suara lantang bahwasanya Abu Bakar lah yang layak. Ternyata dengan musyawarah tersebut Abu Bakar sepakat dibaiat. Kemudian setelah itu semua orang muslimin membaiat Abu Bakar sebagai seorang khalifah pasca wafatnya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar hanya memerintah selama 2 tahun menjabat, dan fokus utamanya Abu Bakar dalam pemerintahan, khususnya dalam pemerintahan di masa Khulafaur Rasyidin ini, itu adalah pertama meluruskan akibat kemurtadan atau disebut dengan perang Riddah. Ini perang melawan orang-orang murtad. Itu dikarenakan ketika wafatnya Rasulullah, orang-orang berkeyakinan bahwasanya ketika Rasulullah sudah wafat, ada beberapa orang yang beranggapan bahwasanya ajaran Islam sudah selesai, maka dia tidak memeluk Islam. Jadi Islam hanya karena Rasulullah. Nah, inilah orang-orang yang murtad ini diperangi dalam peristiwa perang Riddah. Kemudian kedua,
selain ketika itu, muncul juga beberapa orang yang mengaku bahwasanya mereka adalah nabi setelah Nabi Muhammad yang terkenal. Maka gerakan ini dipatahkan oleh pasukan Abu Bakar, oleh pemerintahan Abu Bakar, yaitu adalah Musailamah al-Kadzab, Tulaiha bin Khuwailid, dan Sajjah bin Al-Haris bin Suwaid. Inilah 3 orang yang terkenal ketika itu mengaku sebagai nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kemudian di zamannya Abu Bakar juga, salah satu kebijakan yang penting adalah kodifikasi Al-Quran atau menghimpun Al-Quran. Ketika itu Al-Quran belum dibukukan, tetapi sudah ditulis pada zaman Rasulullah. Nah, pada zaman Abu Bakar ada usulan itu adalah menghimpun seluruh tulisan Al-Quran dalam dimanapun itu medianya, entah dari batu, entah dari kulit binatang, ataupun dari tulang-tulang, semuanya dikumpulkan dan menjadi satu kitab atau satu himpunan. Ini dikarenakan banyaknya para hufat, para orang yang menghafal Quran itu yang wafat dalam beberapa pertempuran melawan orang-orang murtadin dan juga nabi palsu. Kemudian dengan itu, maka penghimpunan Al-Quran dipimpin pada era Abu Bakar oleh Zaid bin Sabit, dan kemudian selain itu kebijakan perluasan wilayah ketika itu Islam yang sudah menguasai Jazirah Arab, ketika itu pada zaman Abu Bakar diadakan beberapa perluasan wilayah ke wilayah Syam. Wilayah Syam itu adalah wilayah Suriah sekarang. Di antaranya yang ditugaskan untuk memperluas wilayah kekuasaan adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini dikirim ke Hamas atau Humah, ini di wilayah Suriah juga. Kemudian Yazid bin Abu Sufyan ini dikirim ke Damaskus. Damaskus itu juga di Suriah. Kemudian Syurahbil Ibnu Hasan dikirim ke Yordania, ini juga sebelah barat di Syam. Kemudian Amr bin As dikirim ke Palestina, dekatnya Yordania. Dan Ikrimah bin Abu Jahal ini adalah pasukan siaga yang siap menyokong atau mendukung dari keempat pasukan dari sahabat ini semuanya. Itu saja yang bisa saya jelaskan dalam biografi dan juga kebijakan dan pemerintahan dari Abu Bakar. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan di kolom komentar ataupun diskusikan lewat grup e-learning ataupun grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.